Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 6 tanda lahir manusia tetapi bernasab kepada setan, ya. Jadi manusia itu sangat mungkin ketika dia terlahir di dunia itu, biarpun orang tua biologisnya asli manusia, bapaknya manusia, ibunya manusia, tetapi dia juga bernasab kepada setan. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya, ya. Jadi yang pertama, karena orang tuanya ketika berhubungan suami istri dan kemudian jadilah si anak tadi, ya, itu tidak berdoa baik secara lisan maupun di dalam hati, ya. Nah, yang suami istri saja itu kadang-kadang atau mungkin banyak sekali terjadi juga lupa berdoa. Bahkan beberapa mungkin juga tidak hafal dengan doanya. Apalagi kemudian ini terjadi di luar nikah. Jadi zina duluan baru menikah kemudian. Nah, maka otomatis anak-anaknya akan bernasab kepada setan, ya. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, iza atar rajul ahlihi falyakul bismillahi Allahumma barik lana fima razaqtana wala taj'al lisyaitani nasiban. Jika seseorang mendatangi istrinya atau berjima, maka ucapkanlah, ya Allah, berkahilah kami keturunan yang dihasilkan dari jima ini, dan jangan jadikan setan bagian dari keturunan kami, ya. Nah, jadi ini menunjukkan, ya, penjelasan di hadis ini bahwa ketika orang tidak berdoa, sangat mungkin anak yang dihasilkan itu tadi adalah juga bernasab kepada setan, ya. Nah, jadi berdoanya dengan doa apa? Ya, doa yang dijelaskan di hadis tadi boleh, atau berdoa dengan doa yang juga sangat populer itu diperbolehkan, ya. Yakni doa seperti yang dijelaskan di dalam sebuah hadis, lau anna ahadakum idza arada ayyati ahlahu faqala bismillahi Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitana ma razaqtana fa innahu yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanun abada. Jika salah seorang dari kalian ingin berhubungan suami istri dengan istrinya, lalu ia membaca doa bismillahi Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitana ma razaqtana, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan setan dan jauhkanlah setan dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami. Fa innahu yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanun abada. Kemudian jika Allah menakdirkan anak dari hubungan tersebut, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selama-lamanya, ya. Jadi yang pertama, anak-anak ini tadi ketika dia sudah berada pada usia yang bisa diarahkan, ya, sudah bisa dikandani ini baik atau tidak, ini benar atau salah, ya. Misal pada margin usia 7 tahun. Kemudian anak-anak ini menghalangi, membuat orang tuanya jadi sulit untuk beribadah. Orang tuanya mau sholat, diganggu terus. Ada saja gangguan yang bisa dia kerjakan, sementara dia sendiri diajak untuk sholat, tidak mau. Ini salah satu indikator bahwa anak-anak ini tadi, ya, itu bernasab kepada setan. Jadi orang tuanya sholat, dia lewat di depan orang tuanya. Kecuali kalau memang masih anak-anak batita, ya, di bawah 3 tahun, ya. Tetapi kalau memang usianya sudah 7 tahun, itu sudah bisa diarahkan dan tetap mengganggu orang tuanya ketika mengerjakan sholat,
Ini salah satu indikator kuatnya, ya. Nah, di dalam sebuah hadis dijelaskan, idza marra baina yaday ahadikum say'un wa huwa yusalli falyamna'hu fa in aba falyamna'hu fa in aba falyuqatilhu fa inna ma huwa syaitan. Jika ada yang melewati di hadapan salah seorang dari kalian yang sedang sholat, cegahlah. Jika ia enggan, cegahlah lagi. Jika ia masih enggan, cegahlah lebih keras, karena sesungguhnya ia adalah setan. Ya, jadi orang tuanya sholat, dibilang jangan ngelewati orang sholat, ya tetap dia lewati, sementara usianya sudah bisa diarahkan karena sudah usia sekolah. Nah, maka ini adalah tanda bahwa anak tadi bernasab dan memiliki sifat-sifat yang setoniah. Ini juga berlaku terhadap berbagai gangguan-gangguan lain yang diberikan si anak ketika orang tua tadi mau mengerjakan ibadah. Jadi misal orang tuanya mau beribadah, dia nyetel musik keras-keras begitu ya, atau nyetel HP-nya kencang-kencang yang bisa membuat orang tuanya terganggu kekhusyukannya di dalam ibadah tadi. Kemudian yang kedua tandanya menyukai atau menunjukkan gejala menyukai lawan jenis secara berlebihan. Ya, saya ingat betul itu ketika saya berusia 7-8 tahun, itu yang namanya dengan lawan jenis itu malunya luar biasa. Contoh ya, kalau oleh bu guru di sekolahan disuruh duduk laki-laki dan perempuan ya satu bangku. Karena dulu bangkunya masih panjang itu ya, jadi duduknya berdua. Wah, itu malunya luar biasa. Nah, tetapi ketika anak-anak dalam usia 7-8 tahun itu sudah menunjukkan rasa suka yang luar biasa kepada lawan jenis, bahkan mungkin sudah pacaran, ya, suka memegang, kemudian mungkin memeluk, mencium, dan seterusnya, maka ini menunjukkan bahwa anak-anak tadi memiliki sifat-sifat yang setoniah dan butuh treatment yang luar biasa, ya. Nah, di dalam sebuah hadis juga dijelaskan, ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana salisahuma syaitan. Ingatlah bahwa tidaklah seorang laki-laki itu berkhulwat dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan, ya. Dan hadis ini itu berlaku umum ya, baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan, baik bagi mereka yang sudah akil baligh ataupun yang masih di bawah usia itu tetapi memang usia yang sudah bisa diarahkan ya. Nah, kemudian tandanya yang ketiga, kalau dia sudah menginjak usia remaja, itu mulai tuh buat orang tuanya stres, mulai mengenal minuman keras, mabok-mabokan ya. Kemudian menyukai perjudian, baik itu yang dilakukan secara online tuh yang lagi musim mungkin ya. Kemudian sabung ayam itu yang juga populer ya. Setelah itu menunjukkan gejala-gejala yang mengarah kepada kemusyrikan ya. Misal mulai hobi memakai berbagai jimat-jimat dan seterusnya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa anak-anak ini memiliki sifat-sifat yang saitoniah itu tadi ya, dan mereka bernasab kepada setan ya. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Nah, jadi dia sudah menunjukkan seluruh amaliyah perbuatan setan itu dia juga suka melakukannya ya. Nah, tanda yang keenam itu ngeyelan, selalu membantah ya,
sehingga kemudian orang tuanya jadi stres itu menghadapinya, ya. Ini juga adalah indikasi bahwa anak-anak tadi bernasab kepada setan, ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, ya. Nah, jadi ngeyelan, membantah, nah itu menunjukkan anak-anak tadi memiliki sifat-sifat yang diwariskan oleh ayahnya yang dari golongan setan tadi, ya. Nah, tentu orang tua tahulah, ya, ketika proses hubungan suami istri yang menghasilkan anak tadi, ini sebenarnya dalam proses awalnya orang tua berdoa atau tidak. Dan dalam proses tumbuh kembangnya anak-anak tadi menunjukkan sifat-sifat ini, 6 sifat ini paling tidak, ya, maka itu mengindikasikan anak-anak ini bernasab kepada setan, dan orang tua butuh usaha yang lebih keras untuk mencegah anak-anak ini larut terus di dalam perbuatan-perbuatan yang maksiat tadi, ya. Demikian, semoga ini bisa menjadi tambahan bekal pengetahuan bagi para orang tua muda khususnya, ya, agar mereka bisa menyediakan lebih banyak waktu, lebih banyak energi, lebih banyak biaya untuk mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang baik, yang bertakwa, yang saleh dan salihah, ya. Oke lah, mungkin sudah terjadi kesalahan di proses awalnya, tetapi sejauh orang tua mau berusaha, tentu anak-anak tadi masih bisa diperbaiki dan diarahkan ke jalan yang benar. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.